Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu cerita, yaitu Baban Cirebon. Diawali yang pertama, yaitu berjudul Negara Penjajahan. Pertama-tama diceritakan perihal perjalanan hidup Pangeran Walangsungsang hingga datang kepada ceritaan yang sinuhun susuhunan Cirebon. Adapun yang dibuka oleh cerita ini adalah menceritakan suatu raja di Pejajaran, Ratu Agung di tanah Sunda yang bernama Sri Sang Ratu Dewata Wisesa, masyhur disebut Sri Mahaprabu Sliwangi. Beristri 3 orang, ialah Ambedkasi, Aji Bedaya, dan Permaisuri Ratu Subang Larang. Sang Prabu berputra 40 orang. Sang Prabu bersabda, "Hai anakku Walangsungsang, aku lihat engkau bermuram durja. Semuanya prihatin, tidak sama dengan sesama yang berkumpul di sini. Apa yang jadi kesedihan engkau? Bukankah engkau calon Prabu Anom, pemangku negara, atau putri yang kau inginkan? Beritahu saja mana yang kau sukai. Jangan engkau bersedih hati, tidak baik bagi pribawa keraton." Sang putra menjawab dengan khidmat sambil menundukkan kepala dan mengeluarkan air mata. "Duhai Gusti, murka dalam yang hamba mohon. Karena tadi malam hamba bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang elok dan agung, memberi wejangan agama Islam, syariat jeung Nabi Muhammad, yang jadi utusan yang widi. Namun menyesal sekali belum tuntas hamba sudah terjaga. Sekarang hamba rindu kepada agama Islam, mengingat tidak adanya guru untuk meneruskan pelajaran agama Islam itu." Sang Prabu berkata sambil senyum, "Walangsungsang, engkau orang muda, jangan terlanjur. Engkau kena sihir, kena bius Muhammad yang mengaku anutan, yang jadi dutanya Widi. Sungguh dusta seenak nafsunya, karena sesungguhnya anutan itu adalah Yuang Brahma, Yuang Wisnu, itu sesungguhnya agama dewa yang mulia. Yang jagat nata pangerannya orang Satriloka. Sejak dahulu hingga sekarang para leluhur tidak menghendaki dirubah." Walangsungsang menjawab sambil menyembah, "Duhai Gusti, mohon ampunan dalam, mohon pengertian, kebijaksanaan, dan pemaafan yang hamba mohonkan. Karena hamba lebih condong atau suka syariat yang Nabi Muhammad, dan sesungguhnya ilahi yang wajib disembah itu melainkan Allah yang tiada sekutu sesama yang bahar." Sang Prabu murka karena sang putra tidak patuh, bertentangan dengan agamanya. Sang putra dimarahi dan diusir keluar dari Raja Pejajaran. Walangsungsang menjadi suka hati, segera pamit menghindar dari hadapan sang Prabu. Keluar sudah dari istana, terus berjalan masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, menuju ke arah timur. Ratu Mas Rara Santang sedang rindu kepada kakaknya, yaitu Walangsungsang. Menangis siang malam selama 4 hari. Akhirnya Rara Santang bermimpi bertemu dengan seorang lelaki pula yang berupa satria, lagi berbau harum, memberikan pelajaran agama Islam, menyuruh berguru syariat jeung Nabi Muhammad, dan diramal kelak mempunyai suami ratu Islam dan akan mempunyai anak lelaki yang punjul. Rara Santang segera terbangun, ingat kepada impiannya, lalu keluar dari keraton menyusul kakaknya yaitu Walangsungsang, dan kemudian terus berjalan. Diceritakan di dalam keraton geger atau panik karena sang putri menghilang lolos tanpa bekas. Ratu Subang Larang
sangat menangis sekali menyungkemi sang Prabu karena kedua putranya telah hilang. Sang Prabu kaget sekali, segera memanggil menghadap seluruh para putra sementara, patih, bupati, para wadyabala dikumpulkan. Sang Prabu berkata, "Hai Patih Argatala, Dipati Siput, sekarang carilah putraku Rara Santang yang telah hilang dari keraton dan Walang Sungsang." Patih Argatala menjawab, "Sandika." Dia segera keluar dari keraton, mengumumkan kepada seluruh para wadyabala di kerajaan Pajajaran. Geger panik lalu menyebar ke berbagai penjuru. Diceritakan Pangeran Walang Sungsang telah sampai di kaki Gunung Merapi di Raja Desa, yaitu Ciamis Timur. Sedang tafakur, tak lama kemudian datanglah Sang Hyang Danwarsih. Datang sudah di hadapannya, Sang Danwarsih berkata, "Hai, siapa engkau? Putra mana dan apa yang dikehendaki?" Walang Sungsang berkata, "Walang Sungsang nama hamba, putra dari Raja Pajajaran yang beribu Ratu Subanglarang, yang hendak berburu agama Islam." Sang Danwarsih berkata, "Baik, sekarang turutlah dengan si Rama, yaitu di puncak Gunung Merapi. Niscaya bertemu dengan jodoh engkau." Walang Sungsang mematuhi, segera turut bersama menuju Sang Danwarsih. Datang sudah mereka berdua di puncaknya Gunung Merapi. Sang Danwarsih berkata, "Hai putriku, Indang Ayu, sekarang lekas bikin jamuan, jodoh engkau sudah datang." Dimas Indang Ayu telah menghidangkan jamuannya. Ayahnya bersuka cita, "Hai Walang Sungsang, Indang Ayu, sekarang aku nikahkan kamu berdua menjadi satu. Karena tidak lain, kamu adalah turunan dari Galuh." Sang putra berdua menyetujui. Segera mereka telah dinikahkan atau ditetapkan atau syah perkawinannya, yaitu pada tahun 1442 Masehi. Pangeran Walang Sungsang pada waktu itu berusia 23 tahun. Diceritakan Ratu Mas Rara Santang yang sedang dalam perjalanan berada di Gunung Tangkuban Perahu, sedang kelelahan dan beristirahat di bawah pohon beringin dengan menggosok kakinya yang pada bengkak. Pakaiannya cabik-cabik. Dia menangis sambil menyebut-nyebut nama kakaknya. Tak lama kemudian datanglah Nyi Indang Sukati, datang sudah di hadapan. Nyi Indang Sukati berkata, "Hai bayi, engkau siapa dan apa yang engkau cari sendirian berada di sini tanpa kawan?" Dewi Rara Santang menjawab, "Eyang, hamba sesungguhnya putri Pajajaran dari Ibu Subanglarang. Rara Santang nama hamba. Yang dituju menyusul saudara tua Walang Sungsang. Mohon pertolongan Eyang, semoga lekas bertemu." Nyi Indang Sukati merasa kasihan. "Duhai bayi, terimalah baju sang dewa mulia. Berwatak cepat-cepat berjalan seperti angin, dan tidak panas di dalam api dan tidak basah di dalam air. Rahayu dari bahaya." Segera sudah dipakai baju si dewa mulia. Sang putri mengucap terima kasih dan mohon petunjuk kakaknya ada di mana. Nyi Indang Sukati berkata, "Engkau datanglah terlebih dahulu di Gunung Liwung. Temuilah Ajar Sakti, disitulah dapat petunjuk." Maka segera sang Dewi menyembah pamit. Terlaksana dengan sebentar, sang putri telah datang di Gunung Liwung di hadapan Ki Ajar Sakti. Menyungkemi kakinya sambil mohon petunjuk kakaknya ada di mana. Ki Ajar Sakti waspada penglihatannya, mengetahui maksud sang putri, dan dia berkata, "Bayi, kakak engkau yaitu Walang Sungsang sudah mempunyai seorang istri, Indang Ayu namanya, putri Sang Hyang Danwarsih yang berada di Gunung Merapi.
Sebaiknya engkau menyusul ke sana dan engkau memberi dan aku memberi engkau nama Ratna Eling. Kelak dipastikan engkau mempunyai putra laki yang kunjung sebuah. Sang putri mengucap terima kasih, segera pamit terus berjalan menuju puncaknya Gunung Merapi. Bahkan sebentar sudah datang, Pangeran Walang Sungsang yang sedang tafakur di hadapan Sang Hyang Danwarsi. Maka Sang Hyang Danwarsi berkata, "Hai putraku Walang Sungsang, terimalah cincin pusaka turunan dari Dipati Suryalaga sama turunan engkau. Ini wataknya cincin ampal. Kalau diterawangkan tahu isinya jagat bumi 7, langit 7 bisa terlihat, dan di dalam cincin ampal dapat memuat laut dan gunung. Bisa untuk sebanyak simpanan terkabul yang dikehendaki. Namun agama Islam Sirama tidak bisa. Kelak sebentar lagi engkau tahu. Hanya ini terimalah aji-aji." Walang Sungsang mengucap terima kasih sambil menerima semua pemberian sang ayahanda. Sedangkan mereka berkumpul, tak lama kemudian datanglah Dewi Rara Santang bertemu merangkul-merangkul dengan kakaknya. Walang Sungsang sambil menangis berkata, "Duhai bayi adikku, sungguh bahagia engkau masih bisa bertemu dengan si kakak. Apa sebabnya engkau menyusul? Tidakkah engkau lebih senang dalam keraton dan engkau dapat petunjuk jalan dari siapa?" Dewi Rara Santang berkata sambil menangis perihal perjalanannya dari awal hingga akhir. Sedangkan mereka berdua bercakap-cakap, Sang Danwarsi mendekati dan berkata, "Hai putraku, itu bayi perempuan siapa berangkulan bertangisan?" Sang putra menjawab, "Sungguh saudari kandung hamba, seayah seibu, Rara Santang namanya." Segera Nyi Indang Ayu merangkul adik ipar. Tidak lama kemudian, sebulan lamanya, Ki Sang Hyang berkata, "Hai putraku, semua marilah berkumpul." Para putra bertiga sudah di hadapan Sang Danwarsi dan berkata, "Hai Walang Sungsang, Indang Ayu dan Rara Santang, sekarang baik berburu kepada Sang Hyang Nanggo di Gunung Ciangkup. Mudah-mudahan mendapat sihnya guru." Sang putra mematuhi perintah Jeng Rama. Sang istri dan sang adik sudah dimasukkan ke dalam cincin ampal. Mereka segera pamit terus berjalan, akhirnya datang sudah di Gunung Ciangkup bertemu di hadapan Sang Hyang Nanggo. Sang Hyang Nanggo berkata, "Hai anak muda, selamat datang. Apa yang kau kehendaki? Putra mana dan siapa nama engkau?" Walang Sungsang menjawab, "Hamba putra Pejajaran. Walang Sungsang nama hamba, ingin berguru agama Islam." Sang Hyang Nanggo berkata, "Hai Walang Sungsang, aku tidak tahu agama Islam. Nanti sebentar lagi engkau akan mendapatkannya. Hanya si bapak bisa memberi ilmu, menghilang kekuatan, kekebalan. Terimalah sih pemberian si bapak, dan ini golok cabang pusaka para leluhur, terimalah. Ini golok bisa berbicara bahasa manusia dan bisa terbang dan bisa keluar api. Tiap yang terkena olehnya dicaya lebur. Walaupun dewa tidak akan tahan, gunung ambruk dan laut kering." Walang Sungsang mengucap terima kasih atas pemberian